Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, Anda bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai teman-teman of the Ya, record semuanya. Kita akan ngomongin apa hari ini, Mas Hersu? ya, Hayo. kita ngomongin behind the scene-nya itu ada satu momen yang apa ini momen awkward ya, ya, apa istilahnya gitu ya, apa bahasa Indonesia itu Mm-mm. Mbak, momen yang benar-benar Canggung. canggung, kikuk apa buat Gibran gitu Mm-mm. karena dia bertemu dalam satu forum dengan Ibu Megawati, dengan Pak Tri dan Pak Prabowo gitu dan kelihatan sekali kalau dia memang betul-betul siapa ya itu lu bukan bukan part of the team gitu loh ya. Dan dan kita masih catat kan bagaimana posisi Ibu Megawati yang sekarang sedang sedang bermusuhan dengan bapaknya dan kemudian Pak Tri, nah, terutama Pak Tri ini yang saya kira mengganggu banget. Karena Pak Tri kan yang sudah merestui proses untuk mendorong DPR melakukan Iya. pemakzulan terhadap Gibran kan begitu ya. Dan ekspresinya Pak Tri kan karena sepuh dan sebagainya ya udah anteng aja Ya sementara udah. Gibran. Saya saya nggak bisa membayangkan bagaimana itu apa yang terjadi pada bagi Gibran ya hari ini karena situasinya ya mau nggak mau dia harus hadir di situ tapi kemudian orang-orang yang ada di situ dia itu nggak jelas ini gua mesti ngomong sama siapa gitu gitu ya. Iya betul sekali Mas Ersu. Jadi kalau kita melihat situasi saat ini memang situasi yang sangat canggung ya untuk Gibran dalam suasana tersebut. Yang pertama bertemu dengan Ibu Megawati, Mm, yaitu kita sudah tahu bagaimana hubungan keluarga Jokowi, yaitu Jokowi terutama dengan Gibran gitu mm. dengan Ibu Megawati. Dan yang kedua bertemu dengan Pak Tri, orang yang menyetujui pemakzulannya, dan mereka bertemu dalam satu meja gitu. Karena Iya. dari apa unggahan video YouTube dari Pak Prabowo, saya Mm, melihat dari unggahan akun pribadinya ya, bukan akun presiden mm, di YouTube. Nah, di situ bahkan Pak Prabowo memberi judul gitu, momen akrab pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati sebelum berlangsungnya upacara peringatan mm, Hari Lahir Pancasila tersebut begitu. mm, Kenapa Pak Tri tidak sebut? Ya, karena Ibu Megawati kapasitasnya kan sebagai Dewan Pengarah BPIP mm, begitu mm, kan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. mm, Tapi itu memperlihatkan betul, walaupun itu mungkin yang membuat judul mungkin adminnya, mm, tapi terlihat betul kegembiraan di situ, suasana mm, hangat begitu, mm. pertemuan antara Presiden dengan Ibu Megawati, dan itu Nah, ya, ya, ya. lancar Mas Hersu. Ya, dan Eh, ini acara formal lagi ya. Dan ini yang kedua dalam sebulan ini Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati betul. setelah beberapa waktu yang lalu bertemu juga. Sekarang ketemu Mhm. lagi. Jadi cukup intens. Padahal kita tahu ya selama ini mau ketemu sulit banget kan gitu. Ya. Mhm. Ya, ya, dan ini mereka berbincang cukup akrab di Hmm. depannya Gibran. Malah bisik-bisik lagi ya. Ada momen Iya, bisik-bisik Mbak. betul betul. Jadi Hmm. kalau kita melihat Pak Prabowo masuk ke dalam ruangan, di dalam ruangan tersebut ya mungkin ruangan sebelum dimulai acara biasanya memang kan bertemu di dalam ruangan khusus begitu. Karena yang datang itu cukup banyak dan para menteri juga hadir di situ juga. Sebetulnya ada Pak JK, tapi mungkin pada saat itu Pak JK belum belum datang ya. Jadi Hmm. maka pada meja yang meja oval tersebut belum terlihat Pak JK-nya, tapi kita melihat bahwa Ibu Mega bersandingan dengan Pak Tri dan kemudian Pak Prabowo datang, Presiden datang menyalami karena Pak Tri agak-agak lama ya beliau itu untuk Hmm. membalikkan badan begitu sehingga kemudian dia salami Ibu Mega duluan gitu dan tampak gembira Pak Tri juga. Nah, itu saya agak-agak bertanya Mas Hersu pada Hmm. klip videonya Pak Prabowo karena kemudian entah itu diedit ataukah memang dicepatkan tiba-tiba posisi udah berubah begitu ya. Hmm. Seperti seperti ada nggak nyambung begitu jadi bukan sebuah video yang continue begitu Hmm. Hmm. karena setelah itu langsung terlihat mereka berhadapan-hadapan duduk. Nah, di hadapan Pak Tri dan Ibu Mega itu kemudian duduk Pak Prabowo, Gibran dan juga para menteri di situ begitu dan Hmm. mulailah itu suasana hangat itu dengan mengatakan Pak Ibu Mega Prabowo sedang nggak nepuk-nepuk pundaknya Gibran dulu. Tenang, Mas Gibran, ada saya di sini. Nggak ngomong gitu. iya. Tenang Mas Gibran begitu ya sudah ada saya di sini. Jadi Iya. kata Pak Prabowo, Ibu Mega terlihat kurus begitu ya, dietnya Hmm. berhasil. Ibu Mega menjawab ya mau bagaimana dan sebagainya. Tapi mungkin kita lihat aja videonya nih Mas Sirsu. Hmm.
Tri. Masih belum. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Monggo Pak. Pak, di sana. Ibu agak kurus Bu, waduh luar biasa. Ibu kurus, ibu berhasil. Oh iya, sih. Habis di mana? Dietnya berhasil. Lama gue ini katanya bilang katanya Yang penting kalau pagi kopi Bu. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Iya, memang saya bisa membayangkan betapa kikunya ya situasi itu. Dan kedua, kalau toh mau ngobrol, iya kan nggak nyambung kan. Mereka ini kan jujur ya, oke Pak Tri yang paling senior di antara mereka, kemudian Ibu Mega nomor 2 gitu ya, Mbak dari sisi usia kan ya. Terus ada Pak Betul. Prabowo. Tapi kan ini dalam tanda petik bisa kita sebut peer group gitu ya. Kalau sementara ini Mhm. kan ini bocil gitu ya. Satu gue mau ngomong apa kan gitu ya. Terus begitu ngeliat Pak Tri, Iya, gue ini nih bapak yang mau makzulin gue nih. Mungkin gitu dia. teman-teman Om Terigo tuh Mas Hersu memang paling bisa kalau yang kayak gini. Jadi, jadi memang kalau kita melihat, saya pun, ih, jika kita berada pada posisi Gibran, saya bisa Ya, membayangkan Mas Hersu betul. satu meja berhadapan persis dengan orang yang menyetujui pemakzulannya, yaitu Hmm, Pak Tri. Terus bagaimana kemudian, ya pasti Gibran ini tahu persis bagaimana putra Pak Tri, Kunto Arif Wibowo, begitu, hmm, mau drama-drama yang terjadi sesudah Pak Tri menyetujui pemakzulan tersebut dan sebagainya. Dan sekarang ini berita tentang Pak Tri juga menjadi salah satu berita terpopuler iya, kembali ya Mas iya, Hersu iya, ya iya. soal Hmm, hmm, itu hmm, hmm, begitu. hmm, Jadi ya memang awkward moment banget gitu. hmm, Dan itu tidak hanya menjadi satu-satunya momen Mas Hersu. hmm, hmm, Karena ketika upacara sudah selesai dan hmm, eh, rombongan Pak Prabowo ini mengantarkan Ibu Mega untuk menuju ke mobilnya, begitu, hmm, hmm, kan mereka menuju ke pintu lift, hmm, itu juga terlihat lagi bagaimana merasa under banget Gibran gitu ya hmm, dalam hmm, situasi seperti itu dan bagaimana sikap dari para menteri kemudian gitu hmm, kita hmm, bisa melihat ini dari posisi dan saya melihatnya ini Pak Jokowi menteri yang Anda titipkan ini sudah mulai berani loh. hmm, hmm, Jadi kita bisa melihat bagaimana Pak Prabowo bersama dengan Ibu Mega sambil berjalan pelan di belakangnya itu ada menteri-menteri begitu hmm, ya. hmm, Di bagian depan gitu mendahului ada Rizky itu ajudan dari Pak Prabowo. Kemudian di belakang kita bisa melihat itu ada Prastio Hadi, Mensesnek. Kemudian di sebelahnya itu ada Bahlil Lahadalia dan Menteri dan kemudian di bawahnya Pak JK. hmm, Mereka bersebelahan dan di belakangnya lagi itu baru ada Gibran dan juga ada Sugiono, Menteri Luar Negeri begitu. Bahkan kalau dilihat posisinya Sugiono ini sebetulnya agak lebih maju begitu hmm, daripada posisi Gibran gitu yang walaupun bersebelahan tapi agak di belakangnya. Jadi betapa Gibran ini menjadi apa ya kalau kita melihat di sini menjadi bukan siapa-siapa seolah-olah begitu ya, pada posisinya adalah wakil presiden yang ya, seharusnya ketika akan ada upacara sebelumnya itu kan diapit Ibu Mega ini. Jadi yang di depan itu Presiden Prabowo, kemudian yang kedua adalah Kepala Badan Pengarah BPIP begitu ya sesuai dengan statusnya dan posisinya begitu dan di belakangnya lagi adalah wakil presiden yaitu Gibran hmm, begitu. hmm, Dan itu tadi ketika akan upacara ada bisik-bisik begitu kan hmm, yang hmm, sekarang menjadi apa namanya menjadi spekulasi oleh media apa yang hmm, dibisik-bisikan. Kenapa menjadi spekulasi? Karena ketika berbisik-bisik di belakang Pak Prabowo itu ada Gibran dan iya, kemudian tidak jauh gitu ada ajudan atau pas pampres begitu ya. hmm, Nah, kenapa yang tadinya berbicara biasa saja, kemudian tiba-tiba Pak Prabowo agak berbisik-bisik begitu, hmm, entah hmm, bercanda begitu supaya tidak didengar
pas pampres atau ajudan, ataukah agar tidak didengar Oh Gibran? Gibran, iya Kan ya. betul, karena persis di belakangnya ada Gibran, karena mereka akan berjalan bertiga, dan Pak Prabowo di depan, Ibu Mega di tengah, Gibran di belakang. Secara protokoler seperti itu, begitu. Iya, Nah, iya, itu iya. yang menjadi pertanyaan. Dan begitu juga kita kembali ketika akan mengantar Ibu Mega menuju ke mobilnya, itu yang menjadi pertanyaan. Walaupun itu acara memang sudah selesai Hmm, upacaranya ya, hmm, tapi biasanya kalau di istana tetap berlaku itu protokoler, Mas Hersu. hmm. Bagaimana posisi presiden dan kemudian posisi dari lembaga, dalam hal ini lembaga BPIP, Ibu Mega ini sebagai orang yang tertinggi di lembaga tersebut ada di depan, mereka berbincang, presiden dan ketua Dewan Pengarah BPIP, harusnya kalau secara protokoler di belakangnya adalah wakil presiden dan juga mungkin Yudian Wahyudi sebagai kepala BPIP-nya, sebagai eksekutifnya, dan selain itu juga kemudian wakil presiden yang lain. Pada saat ini kita tidak melihat Pak Tri Sutrisno karena memang beliau ini kan sudah sepuh. Iya, nggak bisa. Biasanya Pakai kursi roda beliau, ya. betul, selesai acara sudah langsung dengan Ya, ajudannya langsung kembali begitu. ya, Inilah ya, Mas Erto yang menjadi, kita ya. melihat lagi-lagi bagaimana Gibran hanya toleh-toleh sana, celingak-celinguk, bahkan kalau netizen ini nakal Ngeblong-ngeblong. betul yang Ya, ya. mengatakan ini cuma plonga-plongo, bingung mau Hmm. ngapain, siapa yang diajak bicara begitu. Ya ini kalau karena ini ngomongin bocil ya, jadi analogi pakai analogi bocil gitu ya. Ini kayak lagi dijotakin sama yang lain-lain tuh. Nggak gua temenin ya. Karena kira-kira gitu yang lain. Yang itu jangan ditemenin yang itu ya, katanya gitu. Kira-kira Kalau gitu. enggak, karena ini ada di dekatnya Ibu Mega gitu Hmm. kan. Ini Hmm. terlihat wajahnya ceria betul soalnya Mas Iya, Hersu. iya Ibu Mega. Pak Prabowo terlihat tertawa, giginya terlihat, Ibu Mega juga, Prasetyo Hadi apalagi diajak ngomong khusus sama Ibu Megawati, Ya. sempat agak menunduk begitu kan. Habis itu tertawa lepas Prasetyo Hadi. Ada Muzani juga tertawa lepas, Pak JK apalagi. Sementara Gibran dengan wajah datar gitu ada bersama mereka di belakangnya. Ya, ya. Nggak boleh ya Pak Prabowo, Bu Mega seperti itu ya. Tunjutakin gitu nggak boleh ya. Nggak usah ditemenin ya. Masa ngomong gitu nggak boleh. Sementara kan bapaknya lagi nggak ada di sini. Bapaknya kan lagi di mana? Di Jogja atau di Solo, Mbak? Nah, itu dia. Saya melihat dari Solo Times, saya melihat dari Hmm. media yang ada di Solo, ternyata Pak Jokowi itu baru saja dari Jakarta. Dan Mm-mm. baru pagi ini, yaitu hari Senin ini, kembali ke Solo. Jadi ini Hmm. justru pertanyaan juga, karena media kemudian menanyakan kan kepada Muzani, ini Sekjen Gerindra yang juga sekaligus Ketua MPR, menanyakan kenapa Pak SBY dan juga Pak Jokowi tidak hadir. Nah, jawaban dari Muzani adalah ya saya tidak tahu karena ini adalah hajatnya BPIP begitu. Mm-mm. Kita menerima undangan dari BPIP saja. Tapi kalau saya melihat ini kok agak-agak ngeles juga ya Muzani. Karena sebetulnya ketika dia ditanya juga kenapa peringatan hari lahir Pancasila itu tanggal 2 Juni dan bukan tanggal 1 Juni. Kemudian dia menjelaskan ya karena ini mengikuti acara dari Ibu Mega gitu, menyesuaikan dengan agenda Ibu Mega supaya Ibu Mega bisa hadir pada acara tersebut. Iya, Jadi iya, iya. bergeser dari tanggal 1 ke tanggal 2. Bayangan Terjadi ya, yang ya. diutamakan jadwalnya Ibu Mega dulu ya. Bukan Betul, dan presiden. itu pembicaraan antara pihak BPIP dalam hal ini Ibu Mega dengan Mensesnek begitu. Jadi memang ini sangat penting bagaimana Ibu Mega harus hadir gitu ya. Presiden hadir, Ibu Mega juga harus hadir pada acara tersebut sampai Dan ada Pak Tri surat juga edaran dari hadir. BPIP. Iya. Oke. Nah, tadi balik Pak Tri. Pak Trinya balik Pak Tri ke Pak Jokowi. Pak Jokowi tadi di Jogja ya, baru dari Jakarta terus ke Jogja begitu ya. Betul. Mm-mm. Iya, Ada apa ini Mbak di ada Jogja, di Mbak? oh enggak, bukan di Jogja Mas Esu, di Mana? Solo. Oh, di Kembali Solo. ke Sumber, Oh, ke kembali ke Solo, ya, Solo ya. kembali ke rumahnya begitu. Hmm. Terlihat begitu dari media yang embedded ke Pak Jokowi, yang melekat ke Pak Jokowi, kopernya besar-besar gitu kan dibawa Hmm. begitu, dan Hmm. Pak Jokowi turun ternyata baru pulang dari Jakarta ke Solo. Nah, ini Hmm. malah nggak ikut upacara hari lahir Pancasila ini Pak Jokowi Hmm. begitu. Nah, tapi emang kita melihat miris ya Mas Hersu. Tampaknya Pak Jokowi memang sedang menuai badai. Karena hari ini juga, hari Senin ini dimulainya sidang pertama kasus gugatan ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta.
Hmm. Jadi dia pulang dari Jakarta, di mana di Jakarta sedang berlangsung upacara Hari Lahir Pancasila dan Hmm. Gibrannya dalam posisi yang canggung atau kikuk seperti ini, dan kemudian pulang ke Surakarta pun juga disambut dengan sidang tersebut, walaupun Pak Jokowi tentu tidak hadir pada sidang tersebut, hanya diwakili oleh para kuasa hukumnya, Oke, gitu. sebelum ke situ, Ki. Tampilannya Pak Jokowi bagaimana? Karena belakangan ini banyak sekali spekulasi tentang kesehatannya Pak Jokowi. Itu gimana? Kelihatannya sehat-sehat saja, baik-baik saja, atau gimana Pak Jokowi? Kalau saya lihat baik-baik saja lah ya. Oh ya. Memang tidak ada kamera yang close up kalau saya lihat, tapi kamera secara full body seperti itu Hmm. dengan biasa baju putih, celana hitam dan jaket yang biasanya sering dipakai itu Hmm. ada tersampir di tangannya begitu Mas Hersu. Hmm. Jadi ya seperti orang yang baru baru datang dari luar Hmm. kota begitu. Tapi yang rame ya yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta itu Mas Hmm. Hersu, di Hmm. mana dalam hal ini, teman-teman atau seangkatan dari Pak Jokowi, mereka mengaku sebagai teman seangkatan Pak Jokowi masa SMA di SMA 6 Surakarta itu, di SMPP tersebut, itu kemudian hadir ke pengadilan dan ingin melakukan intervensi Gugatan begitu. intervensi ya, berarti ya. Gugatan intervensi Hmm. begitu, ya. Dan hari Kamis nanti sudah ada putusan sela. Apakah ini akan diterima ataukah tidak begitu? Karena dan diperlihatkan ini ijazahnya sebagai pembanding nantinya bahwa ini ijazah kami sama nih, sama dengan ijazah dari Jokowi kan kurang lebih demikian. Itu di bawah satu ijazah karena Ya. menurut kuasa hukumnya ya kalau selama 5 tahun begitu ya itu setiap tahunnya ada sekitar 200 murid SMA yang lulus ya mungkin sudah 1000-an begitu. Jadi hanya cukup di bawah satu saja sebagai pembanding. Kalau saya lihat memang ijazahnya ketika tulisan SMA itu biasanya SMA apa begitu ya Mas Hersu. Ini memang agak sulit saya cari mana tulisan SMA 6 atau SMPP begitu. Hmm. Rupanya tulisan itu ada di bawah. Hmm. Tulisan itu ada kecil begitu ya di bawah. Jadi bukan di atas STTB surat tanda tamat belajar begitu Hmm. dari SMA apa, bukan seperti itu. Ya kita tahu nanti Jadi bagaimana. teman-temannya Pak Jokowi yang ini ya, yang SMPP ini ya. Ya, teman SMA ya, teman Hmm. SMA dan dia melakukan gugatan intervensi terhadap tergugat ketiga yaitu kepala SMA 6 eh, Hmm. Surakarta gitu. Karena tergugat pertama Jokowi, yang kedua itu rektor UGM Ya. dan kemudian yang keempat KPU kan. Yes, oke. Nah, ini ya, saya kira memang situasi Pak Jokowi sekarang sedang under pressure ya situasinya karena eh, ternyata justru keputusan dari Barreskrim Mabes Polri kemudian Mhm. melakukan jumpa pers dan menyatakan bahwa kasus ini tidak dihentikan itu malah membuka borok-borok yang apa? Yang tadinya nggak terbuka, yang publik nggak dapat, terutama berkaitan dengan transkrip nilai, SPP, kemudian SKS dan sebagainya itu kan jadi banyak makin orang makin percaya. Kita ini kan mesti declare sejak awal kita kan termasuk orang yang tidak terlibat sejak awal ngomongin soal ijazah ini Mbak Agi ya. Kita wait and see lah waktu itu Iya, ya Mbak Agi. iya. Tapi lama-lama kok kita makin kayaknya iya juga ya kan gitu. Dan kemudian kita disodori dengan fakta-fakta yang juga saya kira bukan hanya kita ya, publik juga banyak seperti kita posisinya Mbak Agi ya. Itu nah justru keputusan dari Barreskrim kemudian menstop itu saya kira sekarang malah justru jadi bumerang buat buat Pak Jokowi kan begitu dan itu satu sisi dan kemudian kalau dari sisi kepolisian apalagi sekarang berkembang rumor politik yang sangat kuat bahwa Kapolrinya akan diganti kan gitu dan orang Nah, percaya bahwa kasus ini bisa pergantian Kapolri itu bisa jadi game changer untuk ijazah mhm, untuk mhm, soal ijazah yang Pak Jokowi dan yang kedua dari sisi anaknya sendiri ya Gibran Rakabuming yang sekarang itu terancam pemakzulan dan bukannya tidak mungkin gitu ya bisik-bisiknya itu ada Pak Tri dan sebagainya bertiga gitu Pak Tri yang ngomong Bu Mega saya sudah restui itu para perwira untuk mengirim surat ke DPR tolong fraksi PDIP sebagai fraksi terbesar dimainkan Bu Mega kira-kira gitulah bahasanya ini kan situasi semacam itu bisa cepat berubah loh situasi politiknya Mbak Agi kalau katakanlah kalau dalam sepekan ini misalnya ya itu betul-betul bahwa Pak Prabowo itu mengganti Kapolri dan yang diganti itu adalah orang yang betul-betul tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi itu mhm. pasti Waduh. sangat mengkhawatirkan gitu. Mhm. Iya, iya.
Saya juga memikirkan demikian ya. Hmm. Berbagai spekulasi kan keluar ya Mas Hersu, Hmm. barangkali yang ini, barangkali yang ini, begitu. Hmm. Sementara yang ini lulusan apa ada nama yang kemudian menjadi Adi Makayasa, tapi Hmm. Ya. kemudian tidak selama masa Listio Sigit ini dia tidak menduduki jabatan yang penting, yang Ya. padahal yang di bawahnya pun adik adik kelasnya kabarnya Wah, udah sudah lewat. di Gitu. Polda, dia Hmm. masih di pendidikan, jadi kepala pendidikan dan sebagainya. Ini kan zolim Mas Hersu yang seperti Hmm. itu. Hmm. Jadi memang kalau kita melihat ini geng Solo, Hmm. kelompok Pak Jokowi ini menabur angin Hmm. terus ya selama Hmm. bertahun-tahun ini menabur angin. Ya seperti kata Mas Hersu, tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka akan segera menuai badai. Bukan Hmm. kita mendoakan, tapi itu sudah menjadi sunatullah saya rasa orang yang selama bertahun-tahun ini zolim, Hmm. yang dalam berbagai hal, yaitu dalam soal karir, itu kan nggak bisa kita kemudian menutup mata hanya karena like and dislike. Ini Hmm. nurut atau tidak kan tidak bisa seperti itu, tapi seharusnya dilihatnya adalah kemaslahatan bangsa, Hmm. bagaimana ini orang pintar, ini orang yang sangat bermanfaat untuk rakyat kita, untuk apa, untuk membangun Indonesia, membangun kesejahteraan Indonesia dan sebagainya, tapi malah tidak didaya gunakan. Itu kan sangat perbuatan yang sangat zolim. Hmm. Nah, walaupun demikian tampaknya masih ada mungkin ada dua nama ini ya Mas Hersu ya, yang Hmm. kemungkinannya Ya, apa akan maju menjadi Rudy dan atau Rudy menjadi ya. pengganti Ya, Rudy dan Rudy sebenarnya yang sekarang sedang nomor satu. RNR ya, Ya, Rudi dan Rudy. Rudi gitu. Rudy Herianto yang Komjen sekarang itu non Mhm, akpol, dan ini memang lebih punya kedekatan dengan PDIP itu. Nah, ini mhm, juga penting itu kita jelaskan kenapa kedekatan PDIP, kan itu bisa aja, makanya dalam perbincangan saya dengan Bung Samad Ginting, Anda bisa nonton di Hersuwono Point, mhm, eh, mhm, sangat mungkin terjadi semacam itu. Jadi sebagai tanda bahwa Pak Prabowo itu merangkul Megawati, diberi dulu kesempatan dia dan nggak terlalu lama, kan dia 9 bulan dia pensiun, kemudian yang berikutnya yang jadi Kapolrinya betul. itu Rudi Darmoko, dan Rudi Darmoko ini memang yang seperti Anda sebut tadi, dia top, ini lulusan terbaik dari Akpol yang karirnya terlunta-lunta gitu. Karena Mhm, dibandingkan teman-teman angkatannya yang kemudian ternyata parah, itu dia misalnya teman satu angkatan dia tuh Teddy Minahasa, Mbak, yang terus mhm, dia iya, jual narkoba, mhm. itu dia udah jadi Kapolda Narkoba. lama. Sejak tahun 2021 dia Betul. udah jadi Kapolda, dia Iya. masih jadi Widya Iswara. Padahal kan dia yang lulusan terbaik. Terus dia dibandingkan lagi dengan ini, dengan Ferdi Sambo 94 Waduh. yang oh, jauh dia. Ferdi Sambo udah jadi polisinya polisi, Kadif Propam, itu kan itu Betul. ditakutin banyak Mhm, orang dulu di eranya iya. polisi gitu. Jadi Mhm, dan mhm, yang rupanya yang sebenarnya titik menariknya itu, jadi itu blessing saya kira ya, dia kemudian mhm. tidak dalam inner circle-nya Jokowi, karena justru Pak Prabowo kan butuh orang yang tidak terkontaminasi dengan Iya. Pak Jokowi. Mhm, Nah, tapi betul. satu hal lagi, ada kucingnya Mbak Agi lucu tuh di lagi ngedap-ngedap. Oke, yang paling penting itu ternyata dia ini adalah anaknya pelatihnya Pak Prabowo ketika di Iya. Kopassus. Jadi Kasus. jadi saya Mhm, membayangkan kayak saya seperti Mbak Agi dengan anak saya misalnya gitu, kan hubungannya juga cukup cukup dekat gitulah ya. Jadi iya. ya ini Mhm, jadi menarik. Ini menurut saya ideal banget kalau kemudian Pak Prabowo yang ingin bersih-bersih di kepolisian, kan orang ini satu orang yang di luar circle itu, artinya iya. minimal kalau dalam Islam itu kan ada hadis itu kan, apa yang kena najisnya itu ada mughaladzu, mutawasito, mukhafafah gitu, yang kadar kena najisnya itu paling sedikit lah kira-kira gitu, Mbak Agi ya gitu. Kalau bisa dicuci dengan air biasa lah gitu, kalau ini nggak perlu Mhm, pakai pakai mhm. apa pasir dan Tanah. tanah dan sebagainya, kira-kira gitu. Dan kedekatan, dan tentu kalau dia bagian dari keluarga besar Kopassus kan itu juga ada trust Iya. gitu ya dari Pak Prabowo. Mhm, Mari kita lihat, dan itu bagus kalau sampai itu terjadi, dia mhm. dipilih, dan dia kan Iya. bisa dibilang, kamu tugasin di situ ya, kamu jangan macam-macam, jangan bikin malu Mhm. keluarga Kopassus, kamu bersihin dan gitu. Nah, Pak Prabowo berarti mantap itu, punya dua kekuatan, Kejaksaan Agung dan Iya. kepolisian, gitu yang akan Mhm, bekerja mhm. memberantas korupsi. Dan kalau itu dilakukan, Pak Prabowo dalam waktu, saya kira begitu hari pertama Rudi itu dilantik, misalnya begitu jadi Kapolri, dan kemudian dia menunjukkan kinerjanya, itu dukungan publik terhadap Pak Prabowo pasti Iya. langsung berbondong-bondong itu. Betul. Saya berani yakin, saya nggak mau bertaruh, tapi saya hakul yakin itu akan terjadi seperti itu. Kalau sekali lagi itu, kalau Pak Prabowo melakukan itu. Mhm. Nggak perlu bertaruh Mas Ersu karena Ya,
kayaknya itu sudah 11 triliun persen gitu itu berlaku. Ketularan Rismon ini. Dan lebih banyak Iya dari kan? lebih banyak dari Rismon. 11 triliun itu duitnya Pak Jokowi yang di kantong, bukannya Iya, bukan betul. bukan Iya, itu. karena sekarang saja sebelum diganti saja, Hmm. itu sudah ramai betul Iya, medsos. iya, Kalau iya. medsos ini sebagai Hmm. gambaran dari suara rakyat ya. Yes, Mas. Karena sekarang medsos kan isinya dari mulai yang petani, yang Hmm. nelayan, apa seperti penonton off the record saja Hmm. mengidentifikasi diri sendiri kan. Mereka Hmm. mengatakan saya Hmm. sebagai yang lulusan SD saja begitu, saya menonton off the record begini-begini. Kemudian saya yang di luar negeri, saya yang jadi Hmm. presentasi berbagai kalangan lah kalau Yes. di Oke. medsos itu netizen itu. Dan saya kira memang tugas kita kan menjaga semangat itu ya, semangat untuk Betul, terus betul. Indonesia ada harapan. Kita tahu situasinya sangat buruk ya sekarang, Hmm, pajak tidak terpenuhi. Sekarang korban betul. aja turun Mbak ya, apanya sekarang katanya pembelian hewan korban itu lebih rendah dari dibandingkan era Iya. Covid gitu. Ya Hmm, memang hmm, daya hmm, beli hmm. masyarakat turun dan sebagainya, tapi insya Allah kalau pemerintah kemudian melakukan bersih-bersih ya, terutama korupsi Hmm. itu disikat, itu bisa. Apalagi kalau Pak Prabowo masuk ke sektor tambang Mbak. Kalau tambang Iya, itu dibersihkan, itu korupsinya di betul. situ, makmur orang Indonesia ini, Mbak. Kan saya Iya, kira iya. ya perlu merefer lagi riset yang dilakukan oleh Abraham Samad yang sudah sering Hmm. dikutip oleh Pak Mahfud MD. Kalau Aku. tambang, sektor Hmm. tambang itu korupsinya dibersihkan, itu per orang ya, bukan per Hmm, keluarga ya, hmm. per orang itu Iya, punya penghasilan 20 juta. juta. Bayangin itu kayak Hmm, apa rakyat Indonesia. Ini negara betul. kaya, tapi memang salah kelola. Hmm, Itu yang betul. menjadi kata kuncinya. Jadi jangan pernah putus asa ya, Mbak Nia, kita ajak Iya, iya, semua ya. iya. Iya, Dan doa, mari kita bersama-sama doa. Jadi jangan kita kan amin. ikhtiar dan kemudian doa, dan jangan menganggap bahwa hanya cukup ikhtiar saja tanpa doa kita nggak bisa apa-apa. Itu Mbak Agi. Iya, iya, oke. Pak Prabowo Oke. titip ya tadi soal tambang dan ormas. Karena Yes. ormas ini, Oh kalau iya ormas iya iya. yang Oh kena iya iya iya. UKM, Hmm, Pak hmm, Prabowo, UKM hmm, UKM dari mulai ibu-ibu, usaha kecil, apapun itu hmm. dikutipin begitu ya tempat-tempat Iya. parkir. Jadi orang takut untuk berusaha. Dan Itu ormas saja tuh dulu. ada tuh, ormas itu tuh. Ya. Iya. Oke, kita pamit sampai ketemu lagi insya Allah. Saya Hefzubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.